Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya panjatkan doa kepada Allah sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak luput pula kita panjatkan puji syukur atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Usul Fikih dan Kaidah Fikih Ibu Sukma Mehinda SESY MPD. Dan perkenalkan saya sebagai pemapar materi Elvi Sasmita, jurusan Akuntansi Syariah Reguler B. Dengan ini, materi yang saya sampaikan berjudul Kaidah Asasi dalam Kaidah Fikih. Kaidah fikih merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Quran dan Sunnah terkait hukum-hukum fikih. Ada banyak sekali kaidah fikih yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi ada 5 kaidah umum yang utama. 5 kaidah penting ini sering disebut sebagai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra. 5 kaidah fikih tersebut antara lain: 1. Perkara tergantung tujuannya. Kaidah fikih ini berasal dari hadits Nabi, yaitu, saya ulangi, kaidah fikih ini berasal dari hadis Nabi, yaitu sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahawa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahawa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk itikaf. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Terakhir, suatu ibadah juga bisa dibedakan dengan ibadah lain dengan melihat pada niat yang digunakan. Misalnya untuk membedakan solat zuhur, asar dan isya, atau untuk membedakan ibadah puasa Daud, Senin, Kamis, Ayaumul Biddi dan lain-lain. 2. Kaidah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam solatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan solatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau atau dari kentutnya. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam solatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah solat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. 3. Kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsiyah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja,
keringanan solat kasar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan, atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan solat dalam posisi duduk atau berbaring, melakukan tayamum bagi orang yang sakit meskipun terdapat air dan lain sebagainya. 4. Kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaedah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah yang mengatakan, janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan, yang sangat lapar, diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya, dengan syarat tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut, dan jika tidak dimakan maka ia akan mati. Kondisi lainnya adalah ketika seorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan ancaman yang nyata, maka muslim tersebut boleh mengucapkan kalimat tersebut dan tetap Islam selama di dalam hatinya dia tetap yakin pada ajaran Islam dan kemauannya tidak berubah. 5. Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaedah fikih ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan, apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik, termasuk di dalam kaedah fikih ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Demikianlah landasan umum atau kaedah fikih yang ada dalam agama Islam. Masing-masing kaedah ini bisa digunakan sesuai dengan waktu dan kondisi yang sesuai dengan memahami kaedah fikih. Akan ada banyak manfaat yang bisa didapat. Salah satu adalah menjadi lebih mudah untuk menentukan hukum atau kebolehan suatu perkara. Demikianlah materi ini sesingkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semoga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.